Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau selamat sore ya, sama saja ya. Hari ini kita akan belajar di pertemuan yang ke-11 tentang validitas argumen. Nah, topik yang akan kita pelajari yaitu yang pertama, ada bagian yang terlewatkan kemarin tentang implikasi dan biimplikasi ya. Kemudian kita akan cek apa itu argumen. Kemudian aturan inferensi, dan yang terakhir adalah aturan inferensi dan hukum logika. Nah, sebelumnya karena di validitas argumen ini ada beberapa operator implikasi ataupun biimplikasi gitu ya. Nantinya kita akan bahas dulu tentang implikasi. Oke, ini tentang implikasi. Jadi implikasi itu salah satu operator logika. Jika kita punya P dan Q seperti ini, maka kita punya P maka Q gitu ya. Jika P maka Q, ini bacanya seperti ini. Nah, kita punya tabel kebenaran seperti biasa. B ini ya, hasilnya ini BS BB ya. Jadi kalau mau dilihat lebih detail, dia akan salah untuk pertamanya benar, setelah itu salah ya. Jadi benar salah dia akan salah. Nah, ini nanti bisa ditelusuri harusnya gitu ya. Kalau di kuliah offline, kuliah kelas biasanya saya buka ya, kenapa harus tabelnya seperti itu. Ini bisa kita cek secara matematis atau logika biasa. Benar-benar dengan implikasi benar, benar salah akan salah, salah benar akan benar, salah-salah akan salah. Nah, ini implikasi, jadi jika maka ya, dia seperti syarat. Salah satunya syarat ya. Jika A, maka B. Jika Anda mahasiswa STIMIK, Anda memakai seragam batik. Syaratnya Anda mahasiswa STIMIK, Anda bisa memakai seragam. Oke, walaupun di dunia komputasi ini akan berbeda ya. Implikasi tidak terlalu banyak terpakai. Jika makanya juga dia beda, bukan implikasi yang ini. Kemudian berikutnya biimplikasi. Kalau biimplikasi ini dua arah. Jadi benar-benar dia benar, salah-salah dia benar. Kalau salah satunya salah, dia akan salah. Anda dapat mengakses internet dari kampus, Anda mahasiswa jurusan informatika. Jadi akan benar kalau dibaca dari P maka Q, Q maka P. Jadi biimplikasi, implikasi dua arah ya. Implikasi P maka Q ya. Kalau sebaliknya Q maka P, berarti dia dua arah. Jika Anda berangkat dari rumah ke kampus, jika dari rumah mau ke kampus, terus ke kampus lagi balik ke rumah, berarti itu biimplikasi. Oke, nah ini, nah yang paling kita pakai nanti ada di implikasi. Namun tabel kedua ini, implikasi, ini ditambahkan di catatan juga ya, atau nanti boleh dibuka di buku logika kita, modul ada nih, tinggal di searching ya, implikasi dan biimplikasi. Nah, ini definisinya. Suatu argumen dikatakan valid jika dan hanya jika argumen itu tautologi. Jadi kalau kita punya ekspresi logika, nanti kita cek dia akan berupa tautologi, itu namanya argumennya valid. Oke, ini argumen. Jadi argumen itu akan kita cek kira-kira argumen itu sah, benar atau tidak gitu ya. Apa hanya hoax atau bukan gitu ya. Atau berita bohong atau tidak gitu ya. Jadi argumen itu dikatakan sah jika dia merupakan tautologi, atau boleh juga dibuktikan secara langsung dengan cara gabungkan argumennya. Kemudian, nah ini metode pembuktian dengan validitas argumen. Kalau mau secara langsung, ini bisa dicek dengan tautologi ya tadi. Nah, jadi apakah P1 dan P2 dan Pn sama dengan jika ini, maka konklusinya ya. Nanti kita akan buktikan dia merupakan tautologi. Boleh cek dengan tabel. Tapi dengan tabel kan tidak praktis, sehingga nanti kita perlu alat baru gitu ya.
Atau bisa juga dengan hukum logika. Nah, dengan hukum logika juga ini karena ada tanda jika maka ini dia dirasa agak kurang praktis. Atau dengan tak langsung. Nah, ini matematis sekali ya. Jadi yang penting kita bisa buktikan bahwa langsung dan tak langsung ini merupakan tautologi. Nah, karena 2 atau 3 alat bukti ini agak dirasa kurang pas gitu ya, agak lambat ya komputasinya, maka diberikanlah tekniknya tabel kebenaran, penyederhanaan, atau normalisasi di buku tertentu. Yang terakhir aturan inferensi. Tabel kebenaran punya kelemahan, punya ruang dan waktunya. Waktu eksekusinya lama. Penyederhanaan kemarin juga punya kelemahan. Kalau kita benar-benar menggunakan itu, bisa aja dia tidak ditemukan ya, berputar-putar. Yang terakhir aturan inferensi, di mana aturan inferensi ini seperti hukum logika, dia punya aturan ya. Aturan ini sudah dianggap benar karena sudah terbukti secara tautologi. Jadi yang ini bisa dicek, dia P maka Q, ada P maka Q ya. Jadi kalau dibuktikan, dibuatkan tabel, ini berupa tautologi. Jadi alat bukti untuk inferensi ini sudah teruji secara tautologi ya. Jadi dia sah. Atau kalau mau dilihat, ini sebenarnya logika biasa, P maka Q, ada P, kesimpulannya Q ya. Jadi jika Anda mahasiswa maka Anda belajar. Ternyata Anda mahasiswa, berarti tugasnya belajar ya. Syaratnya, syarat perlu dan cukup ya. Jika Anda mahasiswa maka Anda belajar. Ternyata Anda seorang mahasiswa, ya berarti belajar. Kemudian modus tolen, P maka Q negasi Q, negasi P. Jika Anda mahasiswa, Anda belajar. Ternyata Anda tidak belajar, berarti Anda bukan mahasiswa. Nah, ini juga benar ya. Jadi 2 modus utama, ponen dan tolens. Ponen sangat gampang, tolen kalau ada negasi. Pokoknya dalam logika ini namanya silogisme ya. P maka Q, Q maka R gitu ya. Saya lupa nih hukumnya apa ya. A, B, B, C gitu ya. Jadi AC gitu ya. Silogisme hipotetikal. Nah, 3 aturan ini akan dipakai untuk menurunkan argumen kita. Apakah argumen itu valid atau tidak. Nah, ada tambahan yang sering dipakai. Yang pertama, seperti bahasa Inggris itu artinya penambahan. Penambahan diperbolehkan dengan atau. Jadi kalau Anda punya saya makan, bisa Anda tambahkan saya makan, atau saya tidur, atau saya kuliah gitu ya. Tidak boleh ditambahkan dengan yang lain. Jadi adding ya, menambahkan dengan atau, hanya boleh dengan atau, dengan disjungsi. Berikutnya ada simplikatif, menyederhanakan P dan Q. Anda boleh pilih P, boleh pilih Q, karena dia tautologi. Keduanya benar jika P dan Q ya, 1 dan 1. Berarti kalau kita pilih salah satu benar. Nah, satu lagi yang terakhir adalah aturan konjungsi sendiri, artinya kalau 2 atau lebih premis bisa dihubungkan atau digabungkan dengan dan. Jika aturan ini juga ada yang kurang, maka kita bisa menggunakan hukum-hukum logika ya. Hukum-hukum logika bisa digunakan. Jadi aturannya aturan inferensi, 3 utama dan 3 tambahan, kemudian semua hukum logika di halaman 29. Di halaman dasar buku di modul. Nah, ini semuanya ini akan terpakai untuk validitas ya. Tapi biasanya yang sering terpakai itu adalah distributif ya dan De Morgan ya. Ingat-ingat. Nah, selanjutnya kita ambil contoh gitu ya, bagaimana cara menyelesaikannya. Nah, contohnya kita punya premis seperti ini. Nah, ini metode langsung saya tidak pakai ya. Kita coba lah. Metode langsung artinya premis 1 P maka Q, P premis 2 Q maka R, premis 3 negasi R, maka kesimpulannya adalah negasi P. Maka dengan metode langsung kita akan buktikan premis 1 dan premis 2 dan premis 3, maka konklusinya, kesimpulannya apa benar negasi P. Nah, caranya ya kalau mau secara langsung, bukan secara langsung dengan inferensi ya. Kalau dengan tabel tadi tinggal dibuatkan tabelnya, itu cukup panjang.
Nah, cara yang pertama yaitu kita buat premisnya, premis 1, P maka Q yang tadi berdasarkan soal. Kemudian buatkan selalu seperti ini ya. Jadi langkah 1, premisnya P maka Q, alasannya ini merupakan premis 1. Jadi harus ada justifikasi seperti pada topik ekivalensi logis kemarin ya, penyederhanaan. Jadi harus ada perubahan-perubahan itu dijustifikasi atau dikuatkan dengan alasan. Alasannya berarti bisa dari modus tollens, ponen, silogisme gitu ya, atau adisi, simplikatif, konjungsi ya, dan hukum-hukum logika. Nah, kalau dengan ini ya kita tinggal menggabungkan nih. Nah, tinggal kita gabungkan. Ini soal kita punya. Ini soal ya. Ini kita punya P maka Q, Q maka R, negasi R, maka kita akan buktikan dia harus negasi P. Nah, bagaimana caranya? Ya, pertama, ini seperti penyederhanaan kemarin, langkahnya bisa lebih dari 1 ya caranya. Jadi jangan bingung kalau si A dengan cara yang berbeda dengan sebelahnya. Jadi dari 1, 2, 3 kita punya modal membentuk langkah keempat dengan menggabungkan 1 dan 2. Kita punya P, Q, QR gitu ya. Nah, P, Q, QR ini kan bisa kita sederhanakan menjadi P maka R. Ini dari mana? Ini dikuatkan oleh silogisme hipotetikal. Kalau kita punya P maka Q, Q maka R, maka kesimpulannya adalah PR. Yang harus ditekankan bahwa kalau ini sudah selesai, berarti premis ini tidak digunakan lagi. Jadi kita tidak perlu memikirkan yang ini pada kasus-kasus umum ya. Jadi kita hanya punya 3 dan 4. Nah, bandingkan 3 dan 4. 3 dan 4 tadi ada modus tollens dan ponen ya. Nah, ini ternyata kalau kita gabungkan 3 dan 4, ternyata kalau kita gabungkan 3 dan 4, dia jadinya negasi P. Dan ini terbukti dari kita cek. Nah, dengan 3 premis yang kita punya, kemudian kita bisa menunjukkan ininya, konklusinya, maka itu benar ya. Jadi dari sini tadi model kita, ternyata kita bisa tunjukkan bahwa hasilnya itu adalah negasi P yang dikuatkan dengan aturan-aturan inferensi. Nah, itu sebenarnya inti dari aturan inferensi ya. Nah, kita akan coba contoh-contoh gitu ya. Inferensi ya. Jadi validitas argumen dengan inferensi ya. Aturan inferensi. Inferensi ya kadang-kadang disebutkan ya. Nah, tadi kita punya yang pertama itu adalah modus ponen. Yaitu kalau saya punya P, nah ya, saya punya P maka Q, kemudian ada P, maka ini kesimpulannya adalah Q. Nah, ini namanya modus ponen ya. Bisa dikatakan MP, modus ponen. Nah, yang kedua kalau saya punya P maka Q, ada negasinya di belakang ya. Nah, ini namanya modus tollens. Yang ketiga adalah P maka Q maka R ya. Nah, ini artinya P maka R ya. Nah, ini namanya silogisme ya. Jadi saya kasih ini clue-nya. Ini namanya modus ponen. Modus ponen NP. Ini adalah modus tollens. Ini adalah silogisme hipotetikal SH ya. Nah, tambahannya tadi itu yang pertama itu adisi. Kalau kita punya P saja, maka kita bisa menambahkan dengan P atau
key. Kalau kita butuh lebih banyak boleh P atau Q atau R, yang penting dengan atau ya. Kalau kita punya kompleks P dan Q, nah ini menyederhanakan, kita boleh pilih P atau Q. Jadi P dan Q boleh ambil P, kalau kita butuh Q boleh ambil Q ya. Kalau kita punya P, kita punya premis Q juga, maka secara benar kita bisa ambil P dan Q. Oke. Jadi ini namanya, saya kasih nama adisi ya. Adisi. Ini namanya simplikatif. Ini namanya konjungsi. Oke ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, kita ambil salah satu contoh soal misalnya. Ini tekniknya biar kalian ingat mengerjakannya ya. Contohnya misalnya saya ambil ini. Nah, kita ambil contoh ini. Jika pintu kereta api ditutup, lalu lintas akan berhenti. Jika lalu lintas berhenti, akan terjadi kemacetan lalu lintas. Pintu kereta api ditutup. Jadi ini merupakan konklusi ya. Terdapat kemacetan lalu lintas. Nah, setelah kita simbolkan, gitu ya. Jadi apapun nanti masalahnya, pada saat kalian berhasil menyimbolkan, nah, kita akan cek. Ini kan argumen namanya ada premis, dan satu kesimpulannya. Tadi lupa ya. Yang namanya argumen itu adalah kumpulan banyaknya premis gitu ya, dan satu kesimpulan. Jadi seperti kita nonton berita di televisi, A, B, C, D, maka disimpulkan harga sembako naik gitu ya. Nah, itu merupakan argumen. Oke, dari soal ini kita ambil soalnya yang simbol ya. Maka Q, jadi saya punya ini, langkah pertama gitu ya, yaitu ada premis P maka Q. Saya kasih alasan premis 1. Yang kedua adalah Q maka R. Q maka R. Ini premis 2. Yang ketiga adalah P gitu ya. Ketiga itu adalah P. Ini alasannya adalah premis 3. Oke, ternyata premisnya ini ada 3. Premisnya ada 3 nih. Nah, ini. Harus kita tunjukkan bahwa nanti kita akan dapatkan kesimpulan itu adalah R. Bagaimana caranya kita tunjukkan bahwa nanti Q, QR, P itu dengan R. Dengan justifikasi kita. Jadi bagaimana caranya kita harus sampai ke sini. Nah, ada berapa langkah gitu ya. Seperti kemarin. Jadi kita kasih modal Q, QR, P, premis 1, premis 2, premis 3. Kita harus tunjukkan bahwa semua ini diopkan dengan aturan inferensi dan memunculkan R ya. Kita coba langsung. Ini R-nya jangan dibuang ya. Oke. Nah, dari langkah 1 dan 2, kita lihat ke tabel sebelah kiri. Nah, ini sebelah kiri. Kita cocokkan dengan hukum yang ada. Jadi jangan lupa kalian juga harus bawa contekannya. PQQR. Ada yang sama di sini? Nah, ini. Oh, ini nih. Silogisme hipotetikal ya. Jadi kita bisa membuat langkah keempat, yaitu dengan cara mengoperasikan baris langkah gitu ya. 1 dan 2 dengan silogisme hipotetikal. Jadi kalau di sini ada PQQR, maka bisa disimpulkan menjadi PR. PQQR, maka jadinya P maka R. Jadi kalau kita udah punya seperti ini, harus diingat bahwa nah ini sebenarnya kita tidak perlu memikirkan ke sini lagi. Nah, ini udah nih. Salah satu ya.
Setelah 1 dan 2 dikerjakan, maka yang tersisa itu adalah sisanya 3 dan 4 yang baru. Sehingga yang kelima kita punya P maka R. Oh, tidak ada ya. Adisi tidak, sin tidak, konjungsi juga tidak. P maka R. Oh, ini P maka Q. Nah, ada masalah ya. Ini bisa diganti R kan. Ada kesimpulannya adalah R. Yaitu langkah 3, 4 dengan modus ponen. Modus ponen. Jadi kita sudah mendapatkan R tanpa membuat tabel kebenaran. Kita dapatkan bahwa ujung-ujungnya setelah kita kerjakan 1, 2, maka kita dapat menyimpulkan halnya adalah ini sudah berlaku, maka selesai gitu. Inilah yang mengatakan bahwa argumen ini valid, bahwa cerita kereta api tadi ini valid. Ini jadi cerita lalu lintas dari hal yang berpremis yang jadi benar ya. Cuma saya ingatkan bahwa ini jawabannya. Nah, jawabannya bisa banyak. Nah, ini saya buat ya. Nah, 1, 2, 3. Kita buat 4. 4 yang lain gitu ya. 3 sama 4-nya. Kalau saya ambil langkahnya ternyata bisa diambil berapa? 1, 3 misalnya iseng ya. Kalau tadi saya ambil 1, 3, cara berikutnya bisa diambil 1, 3. Kalau tadi 1, 2, ini diambil ada 1, 3. 1, 3 PQ, ada P. Berarti kita langsung pakai modus ponen. Secara modus ponen ini hasil PQP, berarti dia ada Q ya. Nah, berarti tadi lihat kalau ini sudah diambil 1, 3, 1, 3 sudah kita ambil, maka ini seolah-olah dihapus dulu kan. Nah, tidak ada. Yang kita perhitungkan adalah 2, 4. Jadi kita telah mengerjakan 1, 3. Gitu ya. Berarti sisanya tinggal 2 dan 4 ini. QF, oh, berarti langkah kelimanya. Langkah kelimanya yaitu menggabungkan langkah 2 dan 4. 2 dan 4 ternyata sama, modus ponen lagi. Hasilnya berupa QR, ada R ya. Nah, maka kita bisa mencari jawabannya bisa 2 cara. Kan yang satu, si B menemukan yang satu, hasilnya sama. Tetap bisa dibuktikan validitasnya ya. Oke, ada pertanyaan? Jadi ini inti dari aturan inferensi, kita akan membuktikan bahwa suatu argumen itu valid atau tidak. Benar atau tidak gitu ya. Bagaimana cara ngeceknya kalau dia benar gitu ya. Kalau benar bisa dipertanggungjawabkan. Nah, itulah yang inti dari validitas argumen. Oke, demikianlah pertemuan kali ini. Silakan dipelajari, nanti akan saya berikan soal yang lebih banyak sehingga Anda bisa belajar lagi. Yang penting antara inferensi Anda punya 6 ini yang di dalam kotak. Kemudian jika perlu ada hukum logika juga yang kemarin bisa digunakan. Kemudian cara menjawabnya dengan justifikasi seperti ini. Ada langkah 1, ada ekspresinya, ada alasannya. Nah, ini lupa tadi ya. Ini harusnya premis 1, ini premis 2 gitu ya. Alasannya premis 1, premis 2, premis 3. Kemudian dia berubah ke sini pakai modus apa, dia pakai silogisme apa. Mungkin dia pakai adisi, simplikatif atau konjungsi. Oke, selamat belajar. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.